Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Apriliansyah dengan NIM 666123018 dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai matrix archetypes arrangement by Weil and Ross dan analisis 5W plus 1H terkait artikel yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Dari pendahuluan, aplikasi ragam, yaitu Religious, Adaptable, Grid, Educated, Modern, adalah kumpulan dari beberapa aplikasi layanan publik dari pemerintah Kota Serang untuk masyarakat Kota Serang. Pemerintah Kota Serang berupaya untuk adaptasi terhadap pelayanan publik di era globalisasi saat ini. Dengan adanya pemberian layanan publik via aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, berharap program ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Tujuan dari diciptakannya aplikasi Ragem yaitu untuk menggunakan pelayanan publik yang ada di aplikasinya Ragem. Jadi apapun itu pelayanannya sudah ada di sana. Jadi cita-citanya untuk memudahkan agar lebih simpel atau praktis, menjadikannya satu pintu, tidak terlalu banyak aplikasi yang di-download. Sehingga matriks governance arrangements menunjukkan siapa berperan sebagai pemberi masukan atau input dan siapa yang mengambil keputusan atau decision. Nah, lalu di sini ada Governance Arrangement Matrix Weil and Ross dari Ragam Kota Serang. Oke, baik, saya akan menjelaskan untuk bisnis monarki. Yang pertama itu ada bisnis monarki, itu melibatkan pihak jajaran direksi dan komisaris yang terlibat. Aktor inputnya itu adalah Sekda dan Bapeda, dan aktor decisionnya itu wali kota dan Sekda. Lalu ada IT monarki. Aktor input, lalu selanjutnya ada IT monarki, aktor inputnya yaitu tim IT Diskominfo Kota Serang. Lalu aktor decisionnya yaitu adalah kepala Diskominfo. Lalu selanjutnya ada feudal. Aktor input dan decisionnya itu OPD atau SKPD. OPD itu organisasi perangkat daerah dan SKPD itu satuan kerja perangkat daerah. Dan lalu selanjutnya ada federal. Aktor inputnya itu Diskominfo dan Bapeda, lalu aktor decisionnya yaitu Diskominfo, tim IT, dan OPD bersama. Lalu selanjutnya ada IT duopoli. IT duopoli, aktor decision yaitu kepala Diskominfo ditambah tim IT atau Diskominfo ditambah OPD. Lalu selanjutnya ada anarki, yaitu anarki ini melibatkan pada proses pengambilan keputusan secara independen oleh individual atau kelompok-kelompok kecil. Aktor inputnya yaitu tim IT Diskominfo, aktor decisionnya itu kepala Diskominfo. Oke, kesimpulannya dari penjelasan tadi yaitu tata kelola aplikasi Ragam bersifat kolaboratif dan bertingkat. Dan wali kota dan Diskominfo jadi pengambil keputusan utama. Pihak OPD atau SKPD dan masyarakat memiliki ruang menyumbang ide atau saran dalam mengembangkan aplikasi Ragam. Selain itu, input berasal dari pihak yang memahami kondisi lapangan. Decision dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kepentingan. Model ini mendukung layanan publik yang partisipatif, adaptif, dan terstruktur. Akan tetapi, pengguna Ragam masih terbilang belum efektif, karena pengguna masih belum banyak sehingga belum optimal. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis 5W plus 1H dari artikel Ibu Ayuning Budiati yang berjudul Kesiapan Pelaksanaan Dynamic Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, yang pertama ini ada what atau apa. Penelitian ini membahas tentang kesiapan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam menerapkan paradigma dynamic governance untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Fokus utamanya ini yaitu bagaimana BPJS mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan yang dinamis, efisien, dan responsif terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada who atau siapa. Penelitian dilakukan oleh Ayuning Budiati, Leo Agustino, Ahmad Mahdi, dan Nur Kumaladewi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Subjek penelitian mencakup pegawai BPJS, pengguna layanan BPJS, serta pihak rumah sakit mitra BPJS di Kabupaten Lebak. Nah, yang ketiga ini adalah when atau kapan.
Penelitian ini dipublikasikan pada Maret tahun 2020. Pengumpulan data lapangan dilakukan sebelum waktu tersebut termasuk wawancara dan observasi di tahun 2019. Lalu yang keempat ada where atau di mana lokasi penelitian adalah ada di kantor layanan operasional BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, termasuk Vaskes mitra seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS. Lalu yang kelima ada why atau mengapa. Karena pelayanan BPJS Lebak masih bermasalah, seperti fasilitas minim, sistem online yang tidak optimal, dan SDM kurang kompeten. Evaluasi diperlukan agar BPJS lebih siap menghadapi tantangan pelayanan yang terus berkembang. Nah, yang keenam atau yang terakhir ini yaitu adalah how atau bagaimana. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dan observasi dengan pendekatan dynamic governance untuk menilai kesiapan BPJS dalam beradaptasi, mengevaluasi, dan memperbaiki layanan secara berkelanjutan. Sekian mungkin pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.